Ketika kita bicara tentang keluarga yang menghamba, maka kita akan mulai dengan apa yang menjadi garis di dalam pembacaan kita, Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 45. Ketika Yakobus dan Yohanes yang merasa dekat dengan Tuhan Yesus, dan ketika mereka tahu bahwa ini adalah bagian perjalanan di mana Tuhan Yesus mulai terus-menerus menekankan ia akan masuk dalam penderitaan salib, lalu kemudian mati dan bangkit, maka terjadi percakapan yang mengherankan. Ketika semua yang dijelaskan, lalu ada kalimat dari Yohanes dan Yakobus. Mereka bicara tentang Tuhan engkau harus melakukan apa yang kami minta. Lalu ketika mereka minta untuk duduk sebelah kanan dan kiri Yesus, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di sebelah kanan dan kiri dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dimuliakan itu tidak menjadi bagian yang menjadi persoalan kemuridan. Itu akan ditentukan dan ketika itu dibicarakan mereka terus masuk di dalam keinginan mereka. Dan ketika saya dan saudara belajar melihat cara berkomunikasi seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus, kita melihat bahwa ada dua pihak yang berkomunikasi, namun ketika itu dijelaskan, satu pihak tidak mau mendengarkan. Dia berkeras pada keinginannya, dia berkeras pada apa yang diinginkannya. Hari ini ketika kita belajar tentang berkomunikasi dengan apa yang dikatakan keluarga yang menghamba, kita menghindari dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah sikap otoriter. Dan yang kedua adalah apa yang kita bersama-sama belajar bahwa ingin diistimewakan. Semua orang ingin seperti Yohanes dan Yakobus. Mendapatkan hak istimewa, menjadi orang yang diistimewakan, dan yang kedua adalah kita masuk di dalam peran otoriter. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada Yakobus dan Yohanes bahwa permohonan itu adalah bagian yang tidak benar, bagian yang harus dikembali kepada koreksi diri mereka, layakkah meminta bagian itu? Sampai mereka katakan melewati penderitaan pun asal keinginan saya tercapai. Kita sering membuat justru orang lain menderita karena keinginan kita harus tercapai. Kita sering memaksakan sebuah relasi komunikasi yang tidak wajar karena kita sangat otoriter di tengah-tengah membangun relasi dalam keluarga. Hari ini kita akan melihat bagian yang kedua. Dalam percakapan itu ada 10 murid yang lain. Dan ketika Yohanes dan Yakobus mengungkapkan itu, mereka tidak punya empati terhadap rekan-rekan sesama murid. Kapan empati hilang? Ketika orang menempatkan dirinya sebagai penguasa. Dan yang kedua adalah ketika orang menempatkan dirinya sebagai orang yang harus diistimewakan. Di sana empati tidak ada. Empati itu tidak bisa dipaksakan. Empati itu terjadi karena kita berani melihat orang lain. Yang kedua, empati itu membutuhkan juga dari pihak kita untuk belajar melihat orang dari posisinya. Dari apa yang disebut dengan sikap-sikap itu muncul dari praduga yang mana. Hari ini kita diajar juga dalam menghamba, yaitu berpikir positif, menempatkan orang lain sama berharga dengan kita. Sehingga kita bersedia untuk masuk di dalam relasi itu. Ketika kita menganggap bahwa kita yang berharga, maka kita lupa untuk berempati. Maka di tengah-tengah itu kita bersama-sama saudara hari ini merenungkan bentuk keluarga macam apa yang selama ini kita bangun. Mother Teresa katakan bahwa dalam keluargalah sebuah kepemimpinan dapat dipahami, yaitu bukan seberapa banyak yang kau lakukan bagi keluargamu, tapi seberapa banyak cinta dimulai di dalam keluarga. Ketika kasih itu mengalir ke dalam keluarga, maka di sana kita akan menemukan apa yang dikatakan sebuah kepemimpinan yang saling melayani, sebab dasarnya adalah mulai dengan memberi diri. Bukankah Kristus mulai memberi diri?
Memberikan dirinya, membiarkan dirinya untuk masuk dalam penderitaan supaya yang dikasihinya jangan menderita lagi. Memberi dirinya tanpa minta apa-apa. Supaya yang menerima pemberian itu mengerti bahwa tidak bisa kita membayar cinta yang seperti itu. Ketika kita mau berkata bahwa ini yang menjadi keinginanku, dengarkan juga keinginan anggota keluarga. Dengarkan juga apa yang menjadi minat mereka. Anak-anak mau punya cita-cita, dengarkan mereka. Nah, di tengah-tengah perenungan bersama ini saya ingin menutupnya dengan apa yang dikatakan. Memahami itu adalah sebuah bagian yang Tuhan ajarkan. Tuhan katakan, kepemimpinanku bukan seperti apa yang dilakukan dunia. Ia mulai dengan apa yang dikatakan melayani, menghamba. Hamba itu adalah bagian yang di dalam Yohanes 13 kemudian dilanjutkan dengan praktek pencucian kaki. Ketika saya dan saudara belajar untuk apa yang disebut menghamba. Pertama, dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak muncul mendadak. Kita harus berlatih untuk rendah hati. Rendah hati hanya bisa terjadi ketika kita berani untuk mengosongkan diri. Dan itu yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus, mengosongkan diri, hamba yang menderita, yang menyerahkan dirinya. Bahkan orang yang diberikan cinta itu tidak berterima kasih, bahkan menyalibkannya. Penghambaan meminta saya dan saudara untuk berkata, bukan aku, tetapi bersama keluargaku aku menemukan cinta Kristus. Oleh karena itu pengabaian tidak boleh terjadi. Mother Teresa katakan, orang yang paling menderita itu bukan orang yang lapar, yang tidak punya pakaian, atau orang yang miskin. Bukan itu. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak diinginkan, the unwanted. Orang yang dianggap tidak ada. Orang yang dilupakan. Maka biarlah memasuki bulan keluarga yang sudah beberapa minggu ini kita diingatkan. Mari jadi keluarga yang saling mengambil peran hamba, mendahulukan, mendengarkan, dan memahami orang lain. Kalau ikatan itu ada, dasarnya harus ada. Dasarnya adalah ketaatan pada teladan Kristus. Dasarnya adalah kita berjalan bersama apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Baptisanku katanya. Apa yang nanti ku jalani, penyerahan diri totalku, ditenggelamkan, menggantikan apa yang dikatakan dosa, dan masuk di dalam sebuah panggilan menjadi hamba yang menderita. Mari masuki keluarga kita, dengarkan mereka, lihat mata mereka. Kadang-kadang kita tidak bisa mengobati waktu, kecuali kita mengisi waktu dengan bertanggung jawab. Bahwa kita dibangun untuk menjadi keluarga yang saling menghamba. Artinya bukan ada yang harus dipertuan, tetapi jalani dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.